Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mujahadah. Di sini saya selaku moderator dan pemateri kedua akan memperkenalkan diri. Nama saya Alia Ratu Balkis Ari, kemudian ada pemateri 1 Rahmatul Laili Sitorus, dan pemateri ketiga Ayu Pridalisa Pulungan. Baiklah, langsung saja untuk memulai diskusi ini, ada baiknya kita mengucapkan lapas basmalah. Baiklah, kepada pemateri 1 Rahmatul Laili Sitorus, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Laili Sitorus dengan NIM 0601192033 akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian mujahadah. Mujahadah berasal dari kata bahasa Arab, mempunyai makna berjuang. Mujahadah adalah titik tolak yang juga merupakan permulaan bagi insan sebelum mencapai ke tingkat selanjutnya. Syarat untuk mujahadah mestilah seseorang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena sebab-sebab yang lainnya. Bagi orang awam, menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah juga termasuk ke dalam kategori mujahadah. Segala usaha demi mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan mujahadah. Mujahadah bisa diartikan perjuangan batiniah menuju kedekatan diri kita kepada Allah, dan ada juga yang mengartikan dengan perjuangan melawan diri sendiri, yakni melawan kekuatan pengaruh hawa nafsu yang dapat menghambat kita menjadi manusia yang mempunyai ketakwaan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk mujahadah ada 4. Yang pertama sholat, yang kedua doa, yang ketiga zikir, dan yang terakhir sholat sunnah. Bermujahadah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, sedikit demi sedikit mengurangi makan. Yang kedua, meninggalkan dan meleburkan ikhtiar. Yang ketiga, mengikuti metode terikat Imam Al-Zumaid sebagai Allah mensucikan jiwanya. Yang keempat, zikir dengan lafal La ilaha illallah. Yang kelima, hubungan batin dengan sang guru. Yang keenam, terus meninggalkan hal-hal yang mengundang bahaya. Yang ketujuh, meninggalkan jauh-jauh sikap menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian materi pertama tentang pengertian mujahadah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Rahmatul Laili Sitorus yang telah menyampaikan materinya mengenai pengertian mujahadah, bentuk mujahadah, serta bagaimana cara bermujahadah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu saya sendiri yang akan membawakannya, mengenai dasar-dasar mujahadah. Di sini saya mengambil dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang menjelaskan bagaimana perintah Allah agar kita memperbaiki diri serta berjihad di jalannya. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang menyuruh kita agar kita bermujahadah untuk membela kebenaran. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Ayu Pridalisa Pulungan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Pridalisa Pulungan selaku pemateri ketiga dengan NIM 0601192052. Di sini saya akan membacakan materi tentang macam-macam mujahadah, ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah mujahadah yaumiyah, yaitu mujahadah yang dilaksanakan setiap hari oleh setiap pengamal wahidiyah sesudah melaksanakan mujahadah 40 hari. Yang kedua, mujahadah usbu'iyah. Mujahadah usbu'iyah adalah mujahadah yang dilakukan seminggu sekali oleh pengamal wahidiyah per kelompok ataupun satu kampung, satu desa yang diatur oleh penyiar sholawat desa. Yang ketiga ialah mujahadah syahriyah. Mujahadah syahriyah ialah mujahadah yang dilaksanakan oleh pengamal wahidiyah dalam sebulan atau 8 hari sekali yang diatur oleh pengamal wahidiyah desa. Berikutnya yang keempat ialah mujahadah ru'busanah atau triwulan. Mujahadah ini diatur oleh pengamal wahidiyah kabupaten.
dan pengamalannya dilakukan 3 bulan sekali. Yang kelima, mujahadah nifusannah ialah mujahadah yang dilaksanakan oleh seluruh pengamal wahidiyah sewilayah provinsi yang dilakukan setengah tahun sekali, yang diatur oleh pengamal wahidiyah provinsi. Yang keenam ialah mujahadah kubro. Mujahadah kubro ialah yang dilakukan seluruh pengamal mujahadah 2 sekali setahun, yaitu bulan Suro, Muharram, dan bulan Rajab, yang dilakukan oleh pengamal wahidiyah dan diatur oleh pengamal wahidiyah pusat. Yang ketujuh, mujahadah khusus ialah mujahadah yang dilaksanakan secara khusus. Misalnya, mujahadah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan tugas, yaitu misalnya pelaksanaan khusus oleh anggota penyiar sholawat wahidiyah. Yang ke-8 ialah mujahadah non-stop. Mujahadah non-stop ini ialah mujahadah yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara estafet dalam waktu yang ditentukan pula, yang diinstruksikan oleh pengamal wahidiyah pusat. Misalnya, menjelang pemilu, hari besar Islam maupun nasional. Berikutnya mujahadah muqaddimah. Nah, mujahadah muqaddimah ini dilaksanakan dalam resepsi acara-acara wahidiyah, lazimnya sebagai mata acara yang ketiga, atau mujahadah yang dilaksanakan sebelum musyawarah atau pengajian. Istilah populernya ialah muqaddimah sholawat wahidiyah. Yang terakhir ialah mujahadah 40 hari. Mujahadah 40 hari dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari dengan cara-cara sebagaimana yang telah tertulis di dalam lembaran sholawat mujahadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi mengenai mujahadah. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Santri dengan NIM 0601192029. Saya perwakilan dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, jelaskan seperti apa bentuk kegiatan mujahadah usbu'iyah dan amalan yang dilakukan pada mujahadah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azufida Nisa Pulungan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Santri. Bentuk dari kegiatan mujahadah usbu'iyah beserta amalannya ialah sebagai berikut. Mujahadah usbu'iyah adalah mujahadah sholawat yang dilakukan oleh pengamal sholawat wahidiyah secara berjamaah, sedesa, sekampung, dan selingkungan, yang dilaksanakan 1 minggu sekali, dan pelaksanaannya berpindah-pindah dan menetap dari rumah ke rumah. Sebelum pelaksanaan mujahadah usbu'iyah, supaya diadakan persiapan lahir dan batin. Misalnya diadakan mujahadah khusus seperti penyongsongan, mengatur tempat, pengaturan acara, dan lain-lain. Dan dianjurkan mengadakan pengajian atau pembahasan buku-buku bersyariat Islam. Pembacaan atau pembahasan buku-buku yang berkaitan dengan syarat syahnya kewajiban sehari-hari atau pengajian al-hikam oleh Hadratul Mukarram muallif sholawat wahidiyah. Mujahadah dimulai dengan Al-Fatihah bersama-sama 1 kali, atau membaca Ya Rasulullah Ya Sayyidi 3 kali.
Lalu ya ayyuhal qaud 1 kali secara bersama-sama. Kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali. Kemudian imam jamaah mengajak untuk segera memulai mujahadah kepada hadirin dan hadirat. Sehabis mujahadah selesai, dapat dilakukan pembacaan atau pembahasan buku-buku tentang fikih. Baiklah, terima kasih kepada Ayu Pridalisa yang telah menjawab pertanyaan dari Nur Santri. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Rahma yang akan dijawab oleh Rahmatullahi Sitorus. Kepada Rahmatullahi Sitorus, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, di situ kan tadi dijelaskan bahwasannya salah satu contoh bermujahadah adalah berdoa. Jadi doa seperti apa yang kita panjatkan pada saat bermujahadah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullahi Sitorus dengan NIM 0601 19203 akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahma. Jadi, mujahadah menurut bahasa itu kan berjuang ataupun perang. Jadi dalam bentuk mujahadah sudah pasti memiliki doa. Sesuai dengan pertanyaan Sirah tadi, dari bentuk-bentuk mujahadah itu kan termasuk doa. Jadi mujahadah itu bermacam-macam, tergantung mau kita tunjukkan ke apa gitu. Bisa bermujahadah doa mengharapkan syafaat Rasul dan bermujahadah doa yang lainnya. Tergantung kita ingin berdoa untuk apa, karena bermujahadah dengan cara berdoa sangat ampuh, baik memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insan. Dengan doalah kita mampu melakukannya. Jadi doa untuk bermujahadah itu tidak terpatok kepada satu tempat, karena bermujahadah itu kan berperang. Jadi umat Islam itu kan berperang melalui dengan doa. Jadi di situ doa itu bukan tertuju kepada satu aja, bisa ke yang lain-lain, tergantung kita mau berdoa untuk apa. Jadi sekian jawaban dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rahmatullahi Sitorus yang telah menjawab pertanyaan dari Siti Rahma. Selanjutnya pertanyaan dari Umi Habja Almira yang saya sendiri yang akan menjawabnya. Saya Umi Habja Almira dari kelompok 4 Ahlak Tasawuf. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Nah, di makalah kalian ada menyinggung tentang beberapa tahapan dalam bermujahadah. Saya masih belum mengerti tentang maksud dari sedikit demi sedikit mengurangi makan, dan coba jelaskan kembali, dan juga seberapa pengaruhnya makan tersebut dengan proses bermujahadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Habja Almira. Seperti yang kita ketahui, makan secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan dan juga sudah dilarang di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 37. Nah, jadi dengan mengurangi makan, kita dapat melatih diri untuk memperbaiki diri, karena sesungguhnya arti dari mujahadah itu adalah memperbaiki diri karena Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua bagi para audiens yang ingin bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilimin Hanifah Maruhawa dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 10. Dalam makalah tersebut, bagian jenis-jenis mujahadah disebut pengamal wahidiyah. Saya ingin bertanya, wahidiyah itu apa? Apakah dia semacam aliran atau ajaran tertentu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iliin Hanifah Maruhawa. Nah, jadi wahidiyah itu adalah suatu ajaran bimbingan lahiriah dan batiniah yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dapat dikatakan ajaran ini sama seperti ajaran lainnya karena berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Namun, jarang sekali masyarakat yang menggunakan ajaran ini. Hanya masyarakat tertentu saja yang melakukannya, yang masih melakukan sholawat wahidiyah ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Yuda Aditya. Saya dari kelompok 13. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pelaksanaan mujahadah 40 hari dan apa perbedaannya dengan mujahadah lainnya?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fidalisa Pulungan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda Aditya. Pelaksanaan mujahadah 40 hari dan perbedaannya dengan mujahadah-mujahadah lainnya ialah sebagai berikut. Waktu pelaksanaannya boleh siang, pagi, petang, dan malam. Namun waktunya lebih utama untuk dirutinkan. Jika pengamalan 40 hari diringkas menjadi 7 hari, maka bilangannya dikalikan 10 kali lipat. Yang 7 menjadi 70 kali, yang 100 menjadi 1000 kali, dan seterusnya. Kecuali bacaan doa akhir, bilangannya tetap seperti dalam lembaran sholawat wahidiyah. Selesai 40 hari atau 7 hari, pengamalan supaya diteruskan, supaya pelaksanaan mujahadah dapat dirutinkan. Bilangannya bisa dikurangi sebagian, namun lebih utama untuk diperbanyak. Dan perbedaannya dengan mujahadah-mujahadah lain ialah adanya batasan 40 hari atau 7 hari dalam pengamalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayu Fidalisa yang telah menjawab pertanyaan dari Yuda Aditya. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi dan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya mengenai mujahadah. Mungkin dengan disampaikannya materi ini bertambahlah ilmu kita dan ketakwaan kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas segalanya. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.